secara digital, apakah Anda mendukung keputusan Polda Metro Jaya yang sudah mengatakan itu bukan peristiwa pidana? Sama sekali enggak, 100% saya nggak mendukung. Kenapa? Karena pertama dari skenario yang ada banyak yang terputus. Bayangkan hanya dengan informasi yang begitu terbatas, Ya. kemudian pihak kepolisian bisa bilang bahwa itu kasus bunuh diri. Sementara kepolisian tidak bisa membuktikan apa yang terjadi di kamar tersebut berdasarkan data-data CCTV sehari atau 2 hari sebelumnya. Tidak pernah ada rekaman bagaimana si korban pada hari ini dia masuk, dia berangkat pagi ke kantor kapan, kemudian naik taksi, kemudian ke kantornya ke Menlu. Jadi intinya Anda tidak setuju dengan putusan Polda Metro Jaya? Iya. Gimana dengan ahli pidana kita, Pak Laki? Ahli pidana kan? Kriminolog. Oh, kriminolog. Iya, oke. Gimana? Ya, saya justru malah tertarik dengan judul pada acara hari ini, Bang. Ya. Jadi happy ending story. Ya happy ending lah. Nah, nobody go to jail. Apakah kemudian harus happy ending atau kemudian memuaskan semua pihak? Ya. Maka dalam konteks ini saya ingin mengangkat suatu konsep tentang dramatization of evil. Ya. Saat kemudian ada orang yang tidak dicurigai melakukan suatu tindakan yang memang dianggap sebagai kejahatan atau Ya. kemudian menghilangkan nyawanya, apakah memang kita perlu melabel dia? Atau jangan-jangan di sisi lain kita kenal sebagai lawannya, dramatization of angel. Jangan-jangan citra diri yang kemudian terbentuk adalah bagaimana kemudian profiling yang melekat kepada diri Makanya bisa almarhum. nggak kita fokus Ya. apa pendapat Anda terhadap putusan Polda Metro Jaya? Dalam konteks ini kita harus bisa memenuhi bahwa memang belum ada unsur pidana dan Belum ada unsur pidana. belum ada unsur pidana. Dan Ya. diksi yang digunakan selama proses press release kemarin adalah definisi korban. Dalam konteks kriminologi, Jadi Anda mengatakan tidak ada kelainan sebagaimana kata digital forensik. saya pikir bukan tidak ada kelainan, Bang. Ada anomali di sini. Apa itu anomali? Anomali dalam konteks saat story pertama adalah kita bisa lihat kita menjawab tuh bagaimana kemudian korban menghabisi atau kemudian meninggal. Yang kedua adalah story yang kedua yang kemudian menjadi perhatian publik adalah motivasi apa yang melandasi diri korban. Maka dalam konteks ini yang bisa kita lihat dalam konteks 3 aspek, altruistik, egoistik, dan anomik, Bang. Altruistik jika memang pengharapan inilah yang dilakukan, ada pengorbanan di sana, ada kemudian sesuatu yang ingin dia tutupi, ada kemudian upaya-upaya yang saat kemudian dia bongkar atau kemudian diketahui oleh publik, maka akan mencederai Kalau keluarga. gitu saya mau fokus kepada betul. Kalau orang mau bunuh diri, Ya. kan banyak dengan pil tidur, Betul. cepat selesai. Tapi ini melakban dengan begitu rapi, ya, melebihi dari tukang paket, ya, secara kriminolog begitu gimana? Karena pada saat dia melakban hidungnya, ininya belum, berarti dia masih melakban terus. Apa dari si kriminolog itu bisa dia katakan bahwa itu bukan orang lain yang membekap dia dulu baru dilakban? Dalam konteks TKP tentu agak sulit, Bang, karena TKP tergolong sebagai clean area. Yang pertama, yang kedua, lokro misteri pun tidak akan sebersih ini. Nanti akan Bapak jawab, katanya clean area katanya. Ya, dalam konteks TKP ya, Bang, yang berada di kos-kosan tersebut. Yang kedua adalah jika kemudian kesimpulannya seperti itu, maka yang bisa kita lihat adalah ada sikap altruistik bahkan cenderung anomi. Jadi dia mengalami suatu gejolak dalam dirinya, apakah kemudian dalam konteks pekerjaan, apakah kemudian dalam konteks keluarga, atau bahkan dalam konteks pertemanan. Jadi pertanyaan Anda secara kriminolog masih bisa dibenarkan ada orang yang berpendidikan tinggi membunuh diri dengan melakban begitu sengsara dia? Betul, Bang. Karena ada definisi mengenai sweet death. Jadi ada kematian yang memang diharapkan dengan kondisi yang sangat bersih. Sweet death, sweet death. Ketemu lagi di Hot Room. Kita akan dengarkan dari ahli berikutnya. Download Metro TV Extend sekarang.